Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Kisah ini bermula di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana cerita ini atau kisah ini sangat-sangat masyhur di kalangan umat muslim, yakni cerita tentang perang Badar. Malam itu, udara gurun Badar terasa sunyi. Bintang-bintang menggantung di langit seolah-olah menjadi saksi bahwasanya umat Islam dengan sangat sungguh-sungguh mempertahankan keimanannya, iman kepada Allah, iman bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Perjalanan awal mereka sebenarnya bukan untuk berperang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluar dari Madinah dengan tujuan menghadang kafilah dagang kaum Quraisy. Tapi rencana berubah cepat. Kafilah itu lolos dan sebagai gantinya pasukan Quraisy datang ke Mekah dengan kekuatan berapa orang? 1.000 orang, lengkap dengan persenjataan dan pertempuran. Kalau kita mikir ya secara logika, saat itu umat Islam atau umat Muslim belum seimbang. Jumlah pasukan yang terhimpun di dalam pihak umat Muslim belum seimbang dengan umat dari suku Quraisy. Gitu. Tapi Rasulullah SAW nggak maksa siapapun. Beliau justru mengajak nih para sahabat untuk berdiskusi. Gimana pendapat kalian? Salah satu yang paling menggetarkan adalah sahabat namanya ada Sa'ad bin Mu'az. Dengan suara lantang ia berkata bahwasanya kaum Ansor siap dan akan tetap bersama di barisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah banget ya. Maka malam itu sebelum perang nih, Rasulullah nggak sibuk menyusun strategi. Beliau justru berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, memohon agar umat Islam pada saat itu diberi kemenangan ketika perang. Nah, di sini Allah mengabadikan momen-momen ini tuh di dalam surat Al-Anfal ayat 9, yang artinya gini: ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia memperkenankan kamu, sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka ketika pada pagi harinya dimulai perangnya, debu berdatangan, suara takbir menggema. Walau jumlah pasukan muslim saat itu sedikit dan jumlah suku Quraisy kurang lebih 1.000, maka tidak ada kegentaran sama sekali di pihak kaum muslim pada saat itu. Dimana di sini Al-Quran menegaskan bahwa kemenangan itu bukan dari hebatnya strategi atau bersenjata, seperti di surat Al-Anfal ayat 7, yang berarti maka bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ya kan? Maka perang Badar itu berakhir dengan kemenangan telak dari kaum muslim, yang dimana tokoh-tokoh besar Quraisy termasuk Abu Jahal tumbang di depan medan perang itu sendiri. Di situ Jazirah Arab sangat-sangat tercengang bahwasanya umat muslim yang tidak seberapa jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pasukan kafir Quraisy bisa menang, dan dimana ini tidak luput dari doa-doa yang dipanjatkan Nabi kepada Allah untuk memohon kemenangan di dalam perang Badar. Ya kan? Mungkin cuma segini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.